Begitulah saudaraku seiman orang yang memahami la ilaha illallah. Semuanya digantungkan padanya. Berapa banyak orang yang selalu menjadikan dokter nomor 1 dan Allah nomor 30. Awal sakit langsung ke dokter duluan dan meninggalkan, tidak ada sholatnya, tidak ada berdoa kepada Allah, tidak ada permohonan kepada sang pencipta Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan penyakit itu, yang menciptakan dokternya, yang menciptakan obatnya. Kenapa tidak berdoa dulu baru kemudian ke dokter? Tapi mereka terus ke dokter dan dokter sampai 30 dokter. Kalau sudah mentok dokternya angkat tangan baru sholat tahajud. Kenapa enggak sholat tahajud dulu? Kenapa enggak berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita diajarkan sebagai seorang muslim berdoa dulu baru beraktivitas. Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum apapun berdoa, agar kita melibatkan sang pencipta Allah dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku seiman, memohon langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan jawaban yang pasti. Allah katakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman dalam Al-Quran dan memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menyampaikan ini. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat akan menjawab permintaan hamba-hambaku, dan mereka harusnya meminta kepada aku, beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setiap kali beliau punya masalah langsung beliau sujud, wudu, sholat, minta kepada Allah, dan akhirnya Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan rezeki dan segala macam hal. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, renungi baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan sebuah sistem, namanya sunnatullah dalam bahasa agama kita. Sistem ini memang akan terjadi seperti itu. Misal, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Pertanyaan sederhana, apakah Allah akan lemparkan obat dari langit sana? Atau misalnya seseorang mengatakan, ya Allah mudahkan jodohku, apakah Allah akan lemparkan ke dia sosok manusia yang bisa menikah dengan dia? Atau pada saat dia mengatakan, ya Allah berikan aku rezeki, apakah Allah akan lemparkan kepada dia duit? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Ada sistem yang sudah Allah ciptakan. Kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya, maka tanda-tanda diterimanya doa kita adalah mungkin besok hari setelah kita berdoa malam hari tahajud, bertemu dengan seorang teman, lalu kita cerita tentang penyakit kita. Saya sakit ini dan itu. Cuma niat curhat saja atau biasa cerita sama teman. Lalu teman-teman mengatakan, setahu saya ada dokter yang bagus di sana, coba kamu ke sana. Lalu kita ke sana, konsultasi cocok, resep yang cocok, lalu sembuh. Pertanyaan sederhana, apakah dokter sama resep yang menyembuhkan? Demi Allah bukan. Allah yang menyembuhkan, tapi Allah jadikan itu sistem yang membuat akhirnya terjawablah kita. Kita tiba-tiba setelah minta jodoh, ada yang menawarkan anaknya, ada kesempatan untuk menikah dan menyukai seseorang. Begitu juga pada saat kita minta rezeki, tiba-tiba ada yang tawarin lowongan kerja, ada yang tawarin untuk bisnis partner bersama-sama. Ini semua jawaban daripada doa kita. Maka bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfar kepada Allah karena Dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang.